Shalom yang sebelah sini. Shalom yang sebelah kiri saya. Boys, yang di tengah jangan mau kalah dong. Shalom yang di tengah. Oke, puji Tuhan. Sudah siap memuji Tuhan? Oke, kita bangkit berdiri yuk. Kita kasih sorak-sorai dulu buat Tuhan kita. Ya, yeay, kami siap memuji Tuhan. Lebih kencang lagi dong. Wow, yes, amin Tuhan. Kami memuji Tuhan. Ya, kita memuji Tuhan bersama. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu. Bawalah pujian baginya karena Dia amin. Dia yang perkasa, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Ya penolongku, Ya hidupku, Kau yang berjaya. Anugerahmu kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Amin. Terima kasih Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia, yes, Dia yang perkasa, yes, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Ya penolongku, Ya hidupku, Kau yang berjaya, amin. Sujud menyerahkan lagi, siapa yang berjaya, amin. Sujud menyembah. Mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, dekat teguh dan mulia, masyurlah perbuatanku, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau, katakan lagi yuk. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Amin. Ya, amin. Sebab Kau yang berjaya, berjaya.
Juru semesta sujud. Katakan lagi, sebab Dia yang berjaya. Berjaya, Juru semesta sujud. Baik sama-sama. Amin. Telah terjadi junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata. Katakan lagi, agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata. Amin. Katakan lagi, bertata Kau Tuhan. Katakan lagi, bertata Kau Tuhan Rajaku. Amin. Yes Tuhan yang bertata. Amin. Dia bertata. Amin. Kita nyanyi satu lagu lagi. Ini lagunya tentang kebesaran Tuhan. Bukan hanya Dia yang besar, tapi kita juga mengalami. Amin. Dia terdahsyat, terhebat, itu tinggal dalam kita. Amin. Jadi layak kita untuk memuji Tuhan. Amin. Ya, kita memuji Tuhan lagi. Kami gak mau berhenti untuk memuji Engkau Tuhan, sebab Kau Allah yang layak Tuhan. Dan agung, Engkaulah Raja berkuasa dan benar. Kami bersuka mengangkat suara bagi-Mu Raja teragung samanya. Tak terbandingkan oleh megahnya dunia, kebenaran-Mu membebaskan, ubahkan segalanya. Tak terbandingkan oleh megahnya dunia, kebenaran-Mu membebaskan, ubahkan segalanya. Hanya Kau yang besar, Kau yang besar, kekal selamanya. Hanya Kau yang terdahsyat, Kau terdahsyat, Yesus namanya, Kau terbesar. Yes, Tuhan. Mari kita katakan lagi, oh. Kudus, kudus dan agung, Engkaulah Raja berkuasa dan benar.
Yes. Yesus namanya hanya Kau yang terbesar, Kau terbesar, kekal selamanya hanya Kau yang terdahsyat, Kau terdahsyat, Yesus namanya. Amin. Kasih sorak-sorak yang lebih dong, yang lebih buat Tuhan. Yes. Amin. Amin. Kau terbesar Tuhan. Kami yakin dan percaya nggak ada yang seperti Engkau Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Kami bersyukur mengenal pribadi-Mu Tuhan. Engkau yang besar, Engkau yang dahsyat tinggal di dalam setiap kami Tuhan. Dan kami percaya itu tidak pernah beranjak daripada setiap kami Tuhan. Dan Engkau terus membawa kami Tuhan untuk mengalami kedahsyatan-Mu setiap hari. Sungguh kami bersyukur. Kasih-Mu besar bagi setiap kami. Kasih-Mu melimpah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tak pernah gagal, tak pernah berkurang Tuhan. Oh Yesus Tuhan, Tuhan ya Tuhan, ya Tuhan. Kami hadir di tempat ini untuk menyembah Allah yang hidup. Kami menyembah Allah yang hidup. Oh, terima kasih Tuhan. Yes. Salibmu sebus hidupku, namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu hanya Kau Yesusku. Ku percaya, ku memandang
Kami sangat bersyukur. Di dalam Kau kami punya pengharapan. Di dalam Kau kami punya kekuatan. Di dalam Kau kami aman. Hamba bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau. Hamba begitu kagum memiliki Tuhan seperti Engkau. Tidak ada Tuhan seperti Engkau. Tidak ada Tuhan seperti Engkau. Engkau layak terima pujian. Engkau layak terima hormat kemuliaan. Engkau layak kami menyembah-Mu. Kami memuji-Mu. Engkau Allah yang baik, Allah yang dahsyat. Kami memuji-Mu. Kami menaikkan pujian. Kami bermazmur. Allahku dahsyat, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Yesusku hidup di dalamku. Ku memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, memasyurkan-Mu. Kau layak terima pujian. Kau layak, Kau layak, Kau layak. Haleluya, haleluya. I love you Jesus, I love you Jesus. Terima pujian kami Bapa, kami memuji-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Ini generasi-Mu, generasi yang mengenal Engkau. Kau jamah setiap anak-anakku sore ini malam hari ini Bapa. Kau berkati setiap kali Bapa Tuhan Yesus. Dan generasi yang ada mengenal Engkau. Mereka cinta kepada Engkau. Mereka suka kepada Engkau. Mereka rindu semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat dengan Engkau. Bapa yang baik, tidak bisa kami membalas kasih-Mu. Tak bisa kami membalas cinta-Mu kepada kami. Tapi ajarkan kami terus. Roh Kudus Engkau yang menolong setiap kami. Supaya kami tidak berhenti untuk belajar dan belajar. Semakin mengenal Engkau, semakin dekat dengan Engkau. Semakin antusias, semakin memberi diri. Terlebih di hari-hari ini. Untuk itu Bapa yang baik, urapi setiap kami, berkati setiap kami. Curahkan Roh. Curahkan Roh-Mu, jamah setiap kami. Allahku, Roh Kudus. Jamah setiap kami. Saya berdoa, saya minta. Satu orang pun jangan ada kelewatkan Allahku. Jamah setiap kami. Supaya kami semakin mengenal. Dan bukan hanya mengenal, tapi semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Semakin dekat. Semakin dekat. Kuduskanlah nama-Mu dari setiap hidup kami. Permuliakanlah nama-Mu dalam doa kami. Ini saya Bapa. Saya doa anugerah pertolongan Roh Kudus. Supaya saya boleh menyampaikan perkataan isi hati bagi anak-anak. Tanpa Engkau saya tidak bisa. Untuk itu saya berdoa anugerah pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu saya siap dan kami semua siap mendengar firman.
Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom semuanya. Siap dengan firman Tuhan? Generasi Z yang hadir hari ini. Allah kita dahsyat, amin. Allah kita dahsyat. Allah luar biasa. Coba lihat kanan kirinya. Betul nggak dia memiliki Allah yang dahsyat dan luar biasa? Coba lihat sebentar wajahnya. Benar nggak dia memiliki Allah yang dahsyat dan luar biasa? Kita mau belajar tentang Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Dan ini juga yang Allah rindukan. Ada generasi, ada anak-anak muda yang strong, yang tetap berdiri, kuat. Bukan karena kuat gagah hebat, karena dia tahu dia punya Yesus di dalam hidup dia. Karena generasi anak-anak muda memiliki Tuhan Yesus menjadi dasar kekuatan dalam dirinya. Allah sedang menantikan itu bagi kita. Bukan Allah tidak melihat ada orang punya masalah, ada orang punya pergumulan, sedang memiliki namanya tantangan, sedang memiliki yang namanya gimana ini. Sedang melihat bagaimana untuk masa depan saya, bagaimana keluarga saya, bagaimana hidup saya. Bukannya tidak melihat yang namanya masalah, Tuhan tahu. Tapi berbeda untuk seseorang anak Tuhan yang mengenal Tuhan dan dia dekat dengan Tuhannya. Kalau saya tanya, di sini ada yang punya masalah? Saya percaya pasti rata-rata punya masalah, betul nggak? Betul ya? Ada yang sudah punya pergumulan? Iya, ada. Tapi kita belajar hari ini. Seseorang yang sedang punya pergumulan, sampai dalam masa pergumulannya, waktu dia memuji Tuhan, waktu dia bermazmur kepada Tuhan, diungkapkannya apa yang sedang dialaminya. Apa yang sedang dialaminya disampaikannya kepada Tuhan. Padahal dia mengalami yang begitu berat. Tapi apa yang dialami disampaikannya kepada Allah. Dia tulus, dia jujur. Kenapa? Karena dia kenal siapa Tuhannya. Yuk kita buka Mazmur 22. Kita belajar Mazmur 22. Kalau nggak melihat waktu, saya lihat jam dari sini. Saya mau dari ayat 11, saya lagi belajar terus. Lagi suka, tapi kita langsung aja di Mazmur 22 ini. Kita lihat di sini. Di Mazmur 22 itu judul perikopnya adalah Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Ini adalah untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kalangan Fajar. Mazmur Daud. Jadi ini adalah Mazmur Daud. Ini adalah Mazmur Daud. Nyanyian yang dinaikkan Daud. Kita semua yang baca firman Tuhan pasti tahu tentang Daud. Pergumulannya, masalah yang dihadapinya. Di dalam keluarga dan persaudaraan. Waktu juga dikejar-kejar musuh. Tapi kita tidak belajar di sini. Tapi kita melihat tentang siapa
Allah setiap engkau. Sehingga waktu engkau tahu siapa Allahmu, engkau menjadi generasi yang tidak sama dengan apa yang kau lihat, tapi kau menjadi generasi yang berbeda. Itu generasi bahwa engkau memang memiliki Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Engkau pelajar-pelajar, engkau mahasiswa, engkau karyawan. Siapa engkau? Anak-anak muda. Kau yang menjadi generasi yang strong. Kita lihat ini. Ayat 2. Daud berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini dia nyanyi, dia bermazmur. Apa yang dialami Daud diungkapkannya lewat mazmur, lewat pujian. Daud berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ayat 3 dikatakan lagi, Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan dikatakan lagi di situ, engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga ada, dan tidak juga aku tenang. Di sini Daud berseru, dia bermazmur, dia bernyanyi. Kalau waktu kita belajar di Mazmur 90, masih ingat? Mungkin berbeda yang perlu lupa. Itu tentang doa Musa. Musa juga menyampaikan apa yang dia tangkap. Ya, bukan apa yang dia rasakan, dia alami, sampaikannya kepada Allah. Ini Daud. Tapi Daud sudah mengalami yang namanya suatu titik. Sampai dia sudah mengalami yang namanya, mana Allahku? Allahku tidak peduli dengan saya, Allahku sudah meninggalkan saya. Sampai dia berseru-seru di belakang itu. Dinaikkan pujian. Aku sudah berseru-seru pada waktu siang, tetapi aku tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Daud mengungkapkannya kepada Allah. Kenapa? Perkataan seperti ini dinaikkan Daud menjadi suatu pujian. Dia nyanyikan lewat mazmur. Daud terbuka dengan apa yang dialaminya kepada Allah. Ngerti kan? Apa yang dialaminya, apa yang dirasakannya, dia sampaikan lewat mazmur, dia dengan pujian dia nyanyikan. Dia gak merasa kuat padahal sudah begitu sangat lemah. Dia gak seperti seorang yang strong padahal dia sudah begitu, sudah mengalami yang namanya yang suatu titik. Tidak ada yang peduli dengan dia. Padahal dia tahu siapa Allah. Kita lihat ayat 4. Padahal engkau yang kudus yang bersandar atas puji-pujian Israel. Dan Daud mengatakan lagi kepada Allah ayat 5. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Daud tolong sama Allah. Ayat 6. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Daud menyampaikannya kepada Allah. Tapi apa yang dialami Daud? Daud tidak mengalami seperti ini. Udah berseru siang dan malam. Tidak mengalami pertolongan dan juga tidak mengalami tenang. Satu nih, buat kita semua belajar dari hari ini. Kenapa Daud seperti ini? Kita belajar dengan apa yang dialami. Dia terbuka dengan Allah. Amin. Udah lelah, udah ada keluhan, udah masuk suatu titik yang putus asa mungkin. Tapi disampaikan kepada Allah. Kenapa? Karena dia kenal Allahnya. Dan bukan hanya kenal kepada Allahnya, dia dekat dengan Tuhannya. Seseorang
bisa berteman, bersahabat, tapi belum tentu dekat. Masih pilih-pilih untuk apa yang diceritakan kepada temannya. Betul nggak? Kalau secerita nanti begini-begini. Masih pilih-pilih untuk cerita. Kalau saya ngomong nanti seperti ini, seperti ini. Begitu juga seorang anak dengan orang tua. Dia nggak berani dengan care, cerita apa adanya kepada mamanya, kepada papanya. Ma, saya begini. Karena apa? Dengan orang tuanya tidak dekat. Tidak, dia hanya mengenal hanya sebagian tentang mamanya. Itu mama saya itu kalau saya ngomong nanti akan begini. Kalau saya ngomong sama bapak saya, udah tahu. Akhirnya dia gak bisa bercerita. Ma, saya sudah jatuh, saya sudah gagal. Ma, saya begini-begini. Karena dia tahu jawabannya. Kalau saya ngomong, mama saya akan seperti ini. Daud mengenal Allahnya, dan bukan hanya kenal Allahnya, tapi Daud dekat dengan Allahnya. Sehingga dia bercerita, bukan bercerita, maaf, dia menyampaikan apa yang dialami. Dia mengalami seperti sendiri, mengalami suatu pergumulan yang dalam. Sampai seperti tidak ada pertolongan, sampai dia bilang, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia sudah berdoa, tapi tidak mendapatkan pertolongan. Dia sudah berseru, dia tidak mendapatkan pertolongan. Akhirnya dia bilang, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Sampai dia berseru-seru, tidak dijawab. Apa yang dialami Daud, ini juga dialami Yesus. Waktu Yesus mau disalib, Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pernah dengar firman Tuhan ini? Yesus berseru, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini bukan sedang bahwa Allahnya meninggalkan, tapi di sini sedang mengungkapkan siapa Allahnya itu diungkapkan. Dia kenal Allah, jadi sehingga dia berkata, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Bukan karena Allah memang meninggalkan, tapi diungkapkan saat itu sedang tidak dapat pertolongan. Dan kita lihat, tadi kita baca di ayat yang 5, kepadamu nenek moyang kami percaya dan mereka percaya dan engkau meluputkan nenek moyang kau luputkan, dibilang itu. Kepadamu mereka berseru dan mereka terluput kepadamu. Dan mereka terluput kepadamu, mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi apa yang dialami Daud? Kita lihat ayat 7. Dia ungkapkan dalam nyanyian itu bahwa nenek moyang luput, tetapi saya, kata Daud, disampaikan kepada Allah lewat pujian, lewat nyanyian. Ayat 7. Tetapi aku ini ulat, bukan orang. Celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku, mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya. Daud mengatakan, disampaikan, saya diolok. Aku ini ulat, disampaikan, aku ini ulat, bukan orang. Celah bagi manusia. Ada karena orang, seseorang. Ini Daud mengalami. Tapi permasalahan beda-beda. Ada seseorang, waktu jatuh, waktu gagal, orang mencibir dia. Mungkin tidak mengomong mulutnya, tapi pandangannya adalah pandangan yang mencibir. Ngerti gak nih? Tidak berbicara, tapi mata. Jendela hati adalah mata. Dari mata kita bisa mengenal seseorang cara pandang. Kok seperti ini sih? Kok tugas akhirnya belum selesai sih? Kok udah melayani hidupnya begini sih? Kok udah punya Tuhan, langsung bisa mudah jatuh dalam dosa?
udah hidupnya seperti ini. Gagal jatuh dalam dosa. Bisa seseorang udah gagal jatuh dalam dosa. Dia datang beribadah. Dia gak pede yang namanya kayak orang-orang. Karena apa? Tertuduh, saya sudah begini. Saya orang yang gagal. Atau juga punya permasalahan dengan keluarga. Berat permasalahan orang tua. Dia datang beribadah. Di tengah keramaian berduduk bersama-sama. Tapi di kursi itu dia seperti sendiri. Hadir di komsel juga seperti sendiri. Kok mama saya begini? Kok bapak saya begini? Kok saya udah sering dengar firman Tuhan, gagal terus saya jatuh dalam dosa ini. Saya sudah tahu kebenaran tapi saya masih seperti ini. Halo. Beda kalau seseorang mengenal Tuhan. Seperti Daud. Daud mengenal dan kenal Tuhan. Waktu seseorang suka gagal dalam dosa, dia akan ngomong, Tuhan, aku ini berubah. Tapi saya masih gagal, saya begini. Dia jujur, dia terbuka. Saya begini Tuhan, begini Tuhan. Saya masih nonton yang kotor-kotor, yang tak kudus, yang najis. Saya kalau melihat orang memandang saya tidak baik, ngomong kepada saya seperti ini, saya langsung tidak suka sama dia. Saya langsung labrak dia Tuhan. Tuhan, tolong saya. Kenapa? Dia tahu siapa Allahnya. Daud berbicara terbuka. Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Bahkan Daud mengalami yang dicibir. Diolok-olok. Ayat 8. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibir, menggelengkan kepala. Ya ampun. Kok Nober itu begitu sih? Ya ampun. Mana Nober? Oh, ada 2 ya? Aku baru ngeliat yang paling depan. Langsung bagaimana kita? Oke. Mereka mencibirkan bibir, menggeleng-gelengkan kepalanya. Kita lihat lagi. Ayat 9. Ada omongannya apa lagi? Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia melupakannya, biarlah dia melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Diolok-olok. Dia udah menyerah. Siapa yang kau tahu atau kau mengalami? Karena kau punya masalah studi kah, keluarga kah, atau kau masalah dengan dirimu sendiri kah? Malas datang ibadah. Di WA sampai dikunjungin, gak mau datang ibadah. Komsel pun tidak semangat, pemuritan pun. Akhirnya mungkin datang, tetapi jujur terbuka, gak usah ngomong sama saya bukan usah, tapi jujur terbuka dengan hadapan Tuhan. Tapi tetap datang, tapi dia hanya melongo-melongo aja. Kok bisa ya memuji Tuhan seperti itu? Kok berdoa seperti itu? Orang berdoa menikmati Tuhan berbicara, dia hanya apa? Sibuk dengan pikirannya. Kosong pikirannya. Yang lain berdoa bisa mengangkat tangan, tapi dia lipat tangan juga enggak. Oke lah enggak lipat tangan. Tapi dia kayak sibuk sendiri. Atau pernahkah engkau mengalami orang berdoa, menundukkan kepala semua teduh, tapi main-main HP di bawah? Jujur. Terbuka saat ini. Terbuka. Kalau engkau terbuka, engkau nanti akan mengerti lagi siapa Allah yang kau miliki. Akhirnya engkau menjadi anak-anak muda, generasi yang semakin mengenal Tuhan dan kau semakin cinta dekat dengan Tuhan. Kita lihat yang tadi ya, sampai Musa lagi, Daud ngomong lagi nyanyiannya. Ya, engkau mengeluarkan aku dari kandungan ayat 10. Engkau membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir.
Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Disampaikan itu. Lalu ayat 12 dikatakan, janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Enggak ada yang menolong. Sampai Daud ngomong sejak dalam kandungan, saya begini. Bahkan saya sudah diserahkan kepada Engkau Allahku. Tapi enggak ada yang menolong. Dan yang paling luar biasa, lihat lagi deh masalah Daud. Pergumulan Daud disampaikan ya lewat pujian. Dia bermasmur kepada Allah. Kita lihat ayatnya yang 15. Ya. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Berarti apa? Sudah enggak berdaya. Ngerti enggak deh? Aduh. Udah seperti tidak punya pengharapan. Hatiku menjadi seperti lilin. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Wow, Daud bermasmur sampaikan kepada Allah. Bahkan ayat 16, kita lihat. Bahkan ayat 16. Kekuatanku kering seperti kekuatannya lagi udah kering. Lidahku melekat pada langit-langit, mulutku udah seperti susah udah. Lidahnya sudah mendekat pada langit-langit. Ngomong pun sudah seperti berat. Mau berkata-kata pun sudah seperti berat. Dalam debu maut kau letakkan aku, udah seperti begitu sangat. Serius masalah Daud. Makanya dia bilang gini. Karena udah sampai seperti itu bang, Allahku mengapa engkau tinggalkan aku? Banyak anak-anak muda, anak-anak remaja punya masalah dengan orang tua. Broken home, ada masalah pergumulan. Banyak masuk ke putusasaan. Yang tadinya tidak minum, jadi minum. Yang tadinya tidak mengenal naik klub, jadi naik klub, ke diskotik. Ada yang mengajak. Karena dia sedang kekuatannya kering seperti beling. Udah seperti tidak ada sesuatu. Ada yang ngajak, yuk ikut aku yuk. Kemana? Ada teman saya ulang tahun. Namanya ulang tahun. Tapi ulang tahunnya di mana dirayakan? Di tempat hiburan yang tidak baik. Di naik klub. Akhirnya mereka di situ. Ini anak teman yang tidak apa-apa mulai nyicip-nyicip dikit dulu. Sedikit-sedikit dulu dia minum. Tapi besok sekarang lagi banyak generasi yang seperti itu. Ada yang tahu? Ada yang tahu seperti itu? Yang tadinya tidak merokok. Yang tadinya tidak hidup dalam pergaulan bebas. Karena kekuatanku kering. Akhirnya seperti ini dapat perhatian, mau ngomong sama orang tua. Orang tua aku juga mau ngomong, dia tidak bisa dekat dengan siapa. Akhirnya mau coba kenal dengan seseorang. Akhirnya dia pacaran. Mendapatkan hiburan dari pacarnya. Dan pacarnya juga bukan seseorang yang bisa menjaga hidupnya. Mudah jatuh dalam dosa. Mudah rusak. Kalau dia kenal seseorang akhirnya menuntun dia, enggak, tapi jatuh terjerumus. Generasi sekarang banyak yang seperti itu. Dan ada juga yang tadinya sudah mengenal Tuhan, akhirnya jatuh. Karena dia hanya tahu dan tidak dekat, kalau punya masalah tidak diserukannya kepada Tuhan. Tidak disampaikannya kepada Tuhan. Dia berdoa, tapi berdoa begitu sampaikan, selesai. Tapi Daud, dia dekat, dia sampaikan, tidak selesai. Dia sampaikan kepada Tuhan. Dia sampaikan kepada Allah. Padahal dia sudah mengalami yang namanya banyak hal. Tetapi apa yang dialami, keadaan yang dialaminya tidak mudah melepaskan tentang siapa dia tahu tentang Allah. Yesus yang pernah dia terima untuk masuk dalam hidupnya itu.
Ku aman dalam-Mu. Yesus, kita ada di dalam Yesus, Yesus dalam kita. Kalau seseorang tahu dia sudah punya Yesus, dia akan terus bertahan memegang itu. Dan Daud terus, padahal Daud ini mengalami udah diolok-olok, udah seperti, kita lihat ayat 25 yang dalam ini. Oke, sebelum ayat 25 ya, kita lihat dulu ayatnya yang 17 ya, kita lihat dulu ayat 17. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Mengalami, Yesus kita juga mengalami itu. Bajunya itu dilepas lalu diundi. Daud mengalami seperti itu. Kehidupan yang sungguh berat. Tapi satu, makanya dia mengatakan, Allahku mengapa engkau tinggalkan aku? Ada di sini engkau sudah masuk pada titik putus asa. Siapa di antara engkau pernah ada niat, aku pergi aja? Atau pernah ada ngelihat botol kah, mau ngapain kah? Ada? Ada? Nanti di tempat ini terbuka sama Tuhan. Tuhan, saya dulu pernah begini. Kenapa? Karena engkau memiliki Tuhan yang begitu dekat dengan engkau. Kita lihat ya. Ayat 25 itu. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Lihat nih, Daud sangat kenal dengan Allahnya. Akhirnya kenapa Daud bisa menyampaikan, Allah, mengapa kau tinggalkan aku? Lah, udah seperti beling. Aku begini disampaikan kepada Allah. Karena kenapa? Ayat 25. Sebab sama-sama kita baca ayat 25. 1, 2, 3. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik. Allah, stop dulu ya. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik. Jadi waktu Daud menyampaikan, Allah gak gini. Kenapa sih kamu Daud? Kamu kan sudah kenal saya. Ngerti gak nih? Kok kamu bilang aku meninggalkan engkau? Ngerti gak nih? Malah kau ngungkit-ngungkit masa lalu. Enggak. Daud kenal dengan Allahnya. Dia dekat dengan Allahnya. Yesus yang terus setia dalam diri engkau itu juga yang kumiliki. Seperti apapun keadaanmu, Yesus tidak jijik dengan engkau. Untuk itu bukan berarti kita jadi main-main di dalam dosa. Walaupun kita berarti Yesus menerima, enggak. Tapi apa yang kita tarik dari sini? Waktu engkau punya masalah, waktu engkau punya pergumulan, sampaikan kepada Allah. Amin. Dan waktu engkau jujur terbuka dengan keadaanmu, Allah tidak merasa jijik dengan engkau. Engkau jujur, Tuhan, aku seperti ini. Bukan sampaikan. Aku begini sampaikan. Kita baca lagi sama-sama ayat 25. 1, 2, 3. Sebab ia tidak hina ataupun merasa jijik. Lalu kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Kita lihat. Tuhan gak jijik. Dan kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya. Bahkan dikatakan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong. Waktu Daud mengalami, Allah tahu semuanya. Daud berteriak, Tuhan tahu. Tapi saat itu didiamkan.
kalau masih ingat, di Mazmur 90 ada ayat firman Tuhan. Masa umur kita itu 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Kebanggaannya adalah penderitaan dan kesukaran. Tahu? Kebanggaannya. Mau buka sebentar? Kayak ada ngomong-ngomong. Buka Mazmur 90. Yuk. Ya, Mazmur 90. Ayat 10. Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Lihat itu. Apa dikatakan? Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami mulai lenyap. Waktu itu sudah saya bagikan ini tentang doa Musa. Musa juga menyampaikan banyak hal kepada Allah. Bahkan ayat 6 kita lihat itu. Yang Mazmur 90. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Wah, Musa menyampaikan juga pada Allah. Siapa di antara engkau? Baru dengar firman Tuhan, sampai nanti udah loyo. Pagi-pagi udah saat teduh. Begitu keluar ke kampus, begitu sekolah, begitu kerja, udah langsung wajahnya udah kayak durian. Layu. Nih. Lisut dan layu. Tapi beda orang ketika mengenal Tuhan. Dia pengen bertumbuh, ingin memegangnya. Kebanggaannya adalah dibilang Daud di sini. Kesukaran dan penderitaan. Musa tadi, waktu doa Musa, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Seseorang bisa mengalami masalah. Halo, siapa engkau sedang berjuang hari ini dalam tugas akhirmu? Sedang berjuang dalam pergumulanmu. Suatu saat engkau akan berkata, Tuhan, aku dulu mengalami kayak gini-gini. Jadi suatu kebanggaan. Sekarang kayak suatu perjuangan. Nanti. Dek, semangat dek. Kakak dulu. Udah sampai ngos-ngosan. Kalau ketemu orang yang pertama takut ditanya, gimana tugas akhirmu? Bahkan berdoa, Tuhan jangan ditanya Tuhan. Tuhan jangan ditanya Tuhan. Sebelum ditanya udah menghindar dulu. Gimana ulanganmu yang pelajar? Gimana hasil terima nilaimu yang karyawan? Pasti betul. Suatu saat akan bercerita, aduh saya bersyukur dulu. Dari situ saya jadi mengerti namanya berharap pada Tuhan. Saya mengerti namanya berjuang kepada Tuhan. Jadi saya sampaikan, engkau yang sedang berjuang, Tuhan tidak menutup telinganya. Amin. Dan engkau yang sedang tugas akhir jujur terbuka, Tuhan setelah sampaikan. Tuhan gak jijik dan merasa, lalu dijubit, kami itu. Udah tahu firman, begini lagi. Setelah Tuhan saya capek, saya udah bingung. Jangan, Tuhan tolong tugas akhir saya Tuhan. Tolong Tuhan supaya sampaikan, ungkapkan isi hatimu. Amin. Berarti apa? Engkau sedang dekat. Engkau yang sedang pusing dengan masa depanmu. Ungkapkan. Berarti engkau kenal Allahmu. Engkau dekat dengan Allahmu. Dan Tuhan mendengar. Lihat. Daud waktu menyampaikan, sudah langsung Tuhan jawab pertolongannya. Aku mengapa tinggalkanku disampaikan, apakah Daud langsung menjawab, tapi enggak. Dia mulai mengalami sesuatu. Harapanku di dalam-Mu, Engkaulah Yesus Tuhanku. Daud langsung mengalami sesuatu. Kita lihat, ya, waktu Daud menyampaikan itu, dia langsung disampaikan, dia mengalami. Lihat, ayat 26. Karena engkau, aku memuji-muji dalam jemaah besar, nazarku kubayar di depan mereka yang takut akan dia. Walaupun seperti itu, Daud tetap memuji-muji Allah. Ngerti gak nih? Ngerti?
tetap. Ayat apa yang lihat? Ayat 27. Orang yang rendah hati akan makan dan orang yang mencari Tuhan akan apa? Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Daud mengalami bahwa dia dengan rendah hati terbuka. Aku mengapa kau tinggalkan aku? Disampaikan semuanya, mengalami kekuatan, mengalami sukacita, mengalami pengharapan. Dan dia berkata orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Ngerti? Ada kekuatan. Harapanku di dalam-Mu, Engkaulah Yesus Tuhanku. Ya, Yesus yang di dalammu, aku mendengar. Dia gak jijik, dia tahu, dia peduli. Amin. Sampaikan. Lalu Daud mengalami sesuatu. Dia memuji-muji Allah. Dia bermasuk bagi Allah. Dan dia menjadi seorang yang terus melihat Allah. Bahkan kita lihat, ini yang harus kita miliki semuanya. Lihat disampaikan. Hari ini banyak generasi kehilangan arah. Hari ini banyak generasi kehilangan jalan-jalan yang benar. Tapi engkau ada. Siapa engkau yang memiliki masalah? Engkau sedang bingung hari ini. Engkau sedang Tuhan ingin bawa mengalami sesuatu terobosan. Amin. Generasi yang strong, yang memiliki Allah yang dahsyat, yang terus memiliki Yesus di dalam dirinya. Dan engkau hari-hari ini berdiri seperti Daud, mengalami sesuatu. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Tapi dia mulai. Kita lihat ayatnya yang dari 30 lah. Aku dari ayat 9 biar ini. Tadi dikatakan, biar jangan terputus dari 28, bahwa biarlah hidup selamanya ayat 28. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, ya. Orang akan datang berbalik kepada Tuhan. Orang yang kembali kepada yang pernah meninggalkan Yesus akan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang punya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Kita lihat 30. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang yang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu. Dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Kita lihat ayat 31 nih, 32. Kita sama-sama baca. 31, 32. 1, 2, 3. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya. Dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti. Sebab ia telah melakukannya. Sama-sama kan? Kalau engkau punya masalah, kau punya pergumulan, atau engkau punya teman kenalan, sampaikan, ceritakan tentang Allah yang luar biasa. Amin. Dan engkau juga. Daud jadi keluar dari suatu keadaan itu. Jadi memuji-muji Allah, lalu berkata, orang yang rendah akan makan dan kenyang. Ada kekuatan. Orang lapar berbeda dengan orang yang kenyang, ya. Betul enggak? Kalau orang udah kenyang, wah, mulai bisa berdiri. Betul enggak? Betul? Daud bukan makan makanan, tapi sudah mengalami apa? Menikmati hadiratnya, menikmati perkataan Allah, menikmati kehadiran Allah. Akhirnya apa? Orang rendah hati akan makan dan kenyang. Ada kekuatan dalam dia. Sekarang gini, setiap engkau juga, engkau datang kepada Allah, engkau makan dan kenyang akan kuat. Dan engkau akan, dan Allah merindukan di ayat 31 ini. Lihat ini. Anak-anak cucu akan beribadah kepada dia dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Tuhan merindukan engkau bercerita kepada angkatan-angkatan yang ada saat ini. Amin. Engkau bercerita waktu engkau punya masalah, bukan Tuhan tutup telinga, Tuhan tidak mendengar. Tuhan akan menolongmu. Dan engkau akan keluar menjadi generasi yang strong, generasi jet yang luar biasa. Generasi jet yang terus bisa berjalan. Apa kebanggaanmu? Harapanku di dalam hanya Tuhan. Bukan karena saya sudah begini, tapi karena Tuhan. Lihat sini, anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan. Lihat ini, generasi-generasi akan menceritakan tentang Tuhan. Saya jadi teringat ini. Waktu hari Minggu kemarin yang dari Jogja, yang di Kalimantan. Masih remaja dia kan? Betul enggak? Saya tidak terpikir, jadi muncul ini. Ya berarti seperti itu contohnya. Paham gak nih?
Sampai heran, kok bisa? Anak remaja bisa seperti itu. Nah ini nih, saya tidak teringat tadi. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Akan bercerita kepada angkatan yang datang. Lalu si anak itu yang cerita dengan cucu itu, yang di Kalimantan Barat, cerita. Tapi kita tidak menantikan. Kita dulu, amin. Engkau bisa bercerita? Engkau bisa bercerita? Tapi ada yang kayak gini-gini tuh. Bisa gak saya? Coba lihat kanan kiri wajahnya. Bisa kan dia bercerita? Adakah kau memiliki belas kasihan sama generasi ini? Cucu-cucu, anak-anak. Lihat ayat 32. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti sebab ia telah melakukannya. Yesus sudah, Allah sudah melakukan yang besar. Engkau bercerita. Satu nih. Jangan engkau bergerak atas perasaanmu. Tapi bergeraklah karena engkau kenal Tuhanmu. Amin. Engkau kenal Tuhanmu. Seperti apapun keadaanmu, Tuhan gak jijik dengan engkau. Ada di sini, merasa gagal, nanti kau cerita sama Tuhan. Ada di sini, saya seperti udah jatuh Tuhan, udah jauh. Saya seperti udah gak punya pengharapan. Berbalik engkau, sampaikan kepada Tuhan. Yuk, kita buka Roma 5. Ya, kita buka Roma 5. Masalah waktu juga, saya mau persingkat. Roma 5. Kita lihat dari ayat 3. Ya, Roma 5 dari ayat 3. Seseorang ya bisa punya masalah, pergumulan, masalah yang sedang dihadapi. Ya, kita lihat ayat 3 deh. Kita sama-sama baca dari ayat 3 sampai 6. 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Lihat ya, kita udah punya Yesus. Kita lihat ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Oke? Waktu kita masih lemah, Kristus sudah mati untuk kita. Waktu engkau masih lemah, Kristus sudah mati bagi engkau. Inilah menjadi kekuatan kita. Amin. Inilah menjadi kekuatanmu. Kristus yang sudah mati bagimu. Itulah menjadi kunci pengharapanmu. Di sini dikatakan, seseorang bisa bermegah dalam kesengsaraan seperti di Mazmur tadi 90. Ya, penderitaan dan kesukaran itulah yang menjadi kebanggaan dia. Di sini juga di ayat 3 itu. Kita bermegah juga, malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Dia bermegah dalam kesengsaraannya. Engkau yang tugas akhir. Engkau mungkin saat ini, tetapi engkau bersyukur, engkau jadi belajar untuk bertekun, engkau jadi belajar sungguh-sungguh. Kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan jadi tekun, jadi belajar. Tadi yang tugas akhirnya jadi belajar tekun, mulai mencari, mulai menjadi orang yang tahan uji akhirnya. Waktu terbentuk. Atau masalah-masalah yang lain yang kita alami. Kita lihat di situ. Dan ketekunan apa? Menimbulkan tahan. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan tidak. Apa penyebabnya? Karena kasih Allah telah dicurahkan. Kasih Allah sudah engkau miliki. Yesus sudah mati bagimu. Harapanku di dalammu, Engkaulah Yesus Tuhanku. Bila itu bukan hanya sampai di sini, engkau pulang besok sampai selamanya. Jangan pernah lupa bahwa pengharapanmu Yesus yang ada dalammu. Apapun nanti ada kejadian, engkau lulus kuliah, pekerjaan lagi, ada masalah lagi, pengharapanmu jangan hilang.
Jangan pernah lupakan siapa Allahmu. Yesus yang ada dalam dirimu. Kita lihat di ayat 7 aja. Sebab tidak mudah. Ya, ayat 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus yang telah mati untuk kita. Ketika kita masih, lihat tuh ayat 8 tuh. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita, lihat, ketika kita masih berdosa aja Dia mau mati bagi engkau. Apalagi sekarang engkau anaknya dan Dia ada di dalam engkau. Bangga enggak? Bangga enggak? Bangga enggak? Musa, Daud, yang di Mazmur 90, Daud juga. Mengapa engkau meninggalkan aku? Dia tidak pernah hilang tentang siapa Allahnya. Kamu juga. Yesus yang ada dalam dirimu. Yesus yang sudah mati bagimu. Jangan pernah engkau lupakan. Terus lihat ke depan. Apapun yang terjadi di hari-hari di masa-masa ini. Terus lihat ke depan. Dan bukan hanya ke depan. Engkau bercerita kepada banyak orang. Sebentar lagi nih akan ada mahasiswa-mahasiswa baru. Engkau bercerita. Saya pernah hadir dalam suatu PMK. Ada mahasiswa kesaksian. Waktu dia kesaksian, bercerita kondisi dalam keputusasaan. Bahkan dia bercerita, sudah mau bunuh diri. Saya bilang sama dia, bukan kebetulan kamu kuliah dan hadir di Samarinda. Di sini engkau dibimbing dan di sini engkau bisa dilayani terima Yesus. Iya Bu, matanya merah, laki-laki. Bisa dari kampungnya datang. Untuk itu engkau ceritakan seperti tadi. Yang di Mazmur 22. Engkau yang sudah lulus juga, yang sudah diwisuda. Bercerita engkau, beri semangat kepada yang sedang tugas akhir. Yang sedang kuliah. Apa menjadi kemampuanmu? Bukan bercerita sombong, aku sudah begini. Tapi engkau sedang bercerita, sedang berbagi. Yesus menjadi kekuatan kita. Ada di sini yang punya masalah pergumulan. Engkau terbuka dengan Allah. Amin. Engkau terbuka. Tuhan akan mendengar. Lihat, Yesus sudah mati bagimu. Dan Dia hidup ada di dalam hatimu. Katakan, hei sis bro sampingmu. Minimal 5 orang. Yesus sudah mati bagimu dan Yesus ada di dalam hatimu. Bilang 5 orang. Ada di antara engkau seperti sendiri. Daud waktu punya masalah dia gak sendiri. Dia curhat disampaikan, Allahku mengapa kau tinggalkan aku. Dia kenal Allahnya. Ada orang sendiri punya masalah sendiri, gak ada teman, gak ada bercerita, gak ada untuk menyampaikan isi hatimu, gak ada berbeban berat sendiri. Tapi hari ini berubah. Engkau punya Allah, punya Yesus. Amin. Tadi waktu ibu sini pujian, wah pujian hari ini pas banget dengan yang mau sampaikan hari ini. Mulai dari awal, ibadah pagi juga seperti itu. Sampai ibadah pagi, aduh pengen gak berhenti di pujian, pengen terus memuji Tuhan. Hari ini juga. Ingin memuji Tuhan terus. Saya melihat Tuhan lagi merindukan ini. Firman yang tadi pagi juga gak jauh beda dengan suasana puji-pujiannya. Perkataannya hari ini juga. Pengharapan adalah Yesus yang mati dalam dirimu.
Untuk itu setiap engkau bercerita, jangan nikmati sendiri. Kasih yang kau miliki, Yesus yang sudah kau nikmati, jangan kau nikmati sendiri, amin. Jangan nikmati, jangan sukacita sendiri, bersorak sendiri, memuji Tuhan dengan sukacita sendiri. Sampaikan kepada yang lain. Bercerita, tadi ceritakanlah. Daud yang tadinya sudah mulai, Allahku mengapa engkau tinggalkan aku? Mulai. Orang yang rendah hati makan dan kenyang, mulai dah. Ayo menyatakan. Ceritakanlah. Biarlah engkau semua. Kita gak kebetulan. Hari Minggu kemarin kita bisa diberkati yang dari Jogja. Hari ini juga. Apa kekuatan engkau? Bukan pintar kali ya. Tapi engkau sudah punya Yesus, amin. Ada Roh Kudus bagi engkau. Roh Kudus adalah Roh Kudus penolong bagimu. Amin. Saya minta yang pelayan altar ke depan. Ayat terakhir, ya. Ayat terakhir. Saya minta pelayan ke depan. Ya. Kita buka yuk. Yohanes 14 dari ayat 15. Ya. Yohanes 14 dari ayat yang ke-15. Judul berikutnya Yesus menjadikan penghibur. Sama-sama kita baca. Dari ayat 15 sampai 18. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Lihat. Jikalau kau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saya percaya setiap engkau adalah anak-anaknya yang mengasihi Tuhan. Amin. Mari belajar kita di sini. Dan engkau tidak bersendiri, tapi di sini ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya. Akan diberikan Roh penolong yang menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Amin. Dunia tidak menerima Dia, dunia tidak melihat Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Dia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Roh kebenaran itu ada di dalam kamu, akan menyertai kamu. Untuk itu jangan pernah merasa ada Roh kebenaran yang menyertai kamu sampai selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ya? Coba dari kanan kiri katakan, jangan merasa sendiri ya. Ada Roh kebenaran yang menyertai kamu sampai selama-lamanya. Untuk itu bangun hubungan dengan Tuhan, sukalah kau berdoa. Waktu kau berdoa, masuk dalam penyembahan. Jangan sampai kau berdoa itu membangun hubungan lagi butuh saja. Lagi perlu pertolongan baru kau berdoa. Lagi nyesek baru berdoa. Tapi mari engkau datang berdoa kepada Tuhan karena engkau ingin dekat dengan Tuhan. Di sini ada yang tidak terlalu kenal dengan saya. Tapi kalau engkau sering ketemu saya, di sini ada. Kalau begitu masuk Ibu, langsung peluk. Berarti apa? Udah kenal dengan saya. Paham gak nih? Tapi kalau nggak kenal, gitu aja kan? Kalau kenal, Ibu. Nah sekarang gini, ini sosok seorang ibu yang banyak kekurangannya.
tapi Engkau punya Allah. Amin. Engkau hampiri, Engkau dekati. Mau jalan ke kampus, Tuhan ini saya. Bangun pagi hari, bangun hubungan pribadi dengan Allahmu. Kau naikkan pujian, kau sampaikan isi hatimu kepada Allah. Bukan waktu ada pergumulan, kau bermasmur, kau naikkan pujian kepada Allah. Kalau kau sering ketemu dengan Allah, kau akan semakin dekat dan akan semakin mengenal. Dan engkau juga membaca firman Tuhan. Waktu kau membaca firman Tuhan, engkau akan semakin kenal dan semakin tahu tentang Tuhan. Yuk, setiap kau datang pada Tuhan. Biar singer saja memuji Tuhan. Setiap kau datang pada Tuhan, tundukkan kepala kita. Mari setiap kau berbicara, sampaikan. Sampaikan isi hatimu kepada Allah yang kau banggakan itu, kau kasih itu. Puji Dia. Kalau kau punya pergumulan, sampaikan. Kau jujur, kau terbuka. Apakah kau ada merasa lelah? Saya bingung Tuhan, saya pusing, saya jenuh, sampaikan. Biar hanya yang di altar aja menaikkan pujian. Setiap engkau datang pada Tuhan. Setiap engkau datang pada Tuhan, sampaikan apa yang ingin disampaikan kepada Allah. Berbicara engkau. Kau berbicara. Tuhan, ini saya bilang. Setelah saya lagi capek, katakan saya punya pergumulan, sampaikan. Orang tua saya, Tuhan, sampaikan. Apa itu sampaikan kepada Allah? Kau terbuka. Siapa di antara engkau? Engkau merasa jenuh dengan hari-hari hidupmu. Orang masih terus. Engkau merasa jenuh. Engkau merasa lelah. Bilang aku lelah Tuhan, aku capek. Kau datang pada Tuhan. Kau terbuka. Aku lelah Tuhan, aku capek. Aku hampir putus asa Tuhan, katakan. Aku hampir putus asa Tuhan. Aku merasa sendiri Tuhan. Berbicara kau sampaikan kepada Tuhan. Aku gampang tersinggung. Aku mudah kecewa, sampaikan. Siapa di antara engkau mudah kecewa? Siapa di antara engkau mudah sakit hati? Aku mudah kecewa Tuhan. Saya mudah kecewa Tuhan, sampaikan, terbuka. Tuhan mendengar. Tuhan peduli kepadamu. Keluarga saya Tuhan. Sampaikan, ada Allah bersamamu. Ada bersamamu. Ada bersamamu. Allahmu ada bersamamu. Sampaikan. Saya merasa jenuh Tuhan, saya capek bilang. Saya kecewa bilang. Dalam nama Yesus. Terus sampaikan. Dia ada bersamamu. Dia ada bersamamu.
kau ceritakan Tuhan kau, kami sampaikanlah. Sampaikan. Kau terbuka. Kau terbuka dengan Allahmu. Dalam nama Yesus, jamah Tuhan, jamah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Urapan baru, minyak baru mengalir. Urapan baru, minyak baru mengalir. Urapan baru, minyak baru mengalir dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Roh Kudus berkaryalah. Roh Kudus berkaryalah, Roh Kudus. Roh Kudus berkaryalah, Roh Kudus berkaryalah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau jangan merasa sendiri, Allah ada bersamamu. Allah ada bersamamu, Bapakku jamah. Jamah Bapa, jamah. Jamah Allahku, jamah Allahku, jamah Allahku. Jamah anak-anakku Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah. Jamah Bapakku, jamah dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, jamah. Jamah Tuhan, jamah, jamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau tahu yang siap punya pergumulan Tuhan. Engkau tahu siap pergumulan berat Tuhan. Engkau tahu kau melihat setiap badan mereka berjamah, jamah. Dalam nama Yesus, Roh Kudus. Oh, hampiri Bapakku. Dalam nama Yesus, Roh Kudus. Oh, rapasikala, rapasikala. Oh, rapasikala, rapasikala. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sampaikan. Aku lelah, bilang aku capek. Sampaikan. Waktu kau terbuka, bukan engkau tidak rohani. Kau betul jujur, engkau bukan tidak rohani. Tapi engkau sudah datang kepada Allahmu yang mengasihi. Udah masih kata-kata. Udah masih kata-kata. Aku lelah bilang. Masa depanku Tuhan sampaikan. Dalam nama Yesus. 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 Terbuka. Terbuka. Dalam Yesus. Orang masih kata-kata bersih. Orang masih kira kata-kata. Kita sama-sama katakan harapanku. Yesus kuat. Katakan Yesus.
Menjadi generasi yang strong, generasi Z yang strong, karena Engkau ada di dalam setiap kami. Dalam nama Yesus. Kembali kita katakan harapanku. Kita angkat tangan kita. Kita datang pada Tuhan kita. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam. Ku percaya, taruh tanganmu di dadamu. Ku percaya. Percaya aman di dalammu. I love you Jesus. Ku percaya ku aman dalammu. Beri sorak-sorai bagi Allah kita ya. Pakai setiap kami yang hadir hari ini, bahkan yang mendengar firman-Mu, bercerita. Bangkit generasi yang luar biasa hari ini. Kekuatan adalah Engkau menjadi jaminan bagi kami, Engkau yang sudah mati bagi kami. Terima kasih untuk penghargaan yang memberikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba selesai, tapi saya percaya Engkau terus berbicara kepada kami, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Terima kasih Bapak untuk kehadiran urapan. Terima kasih, hamba bersyukur di dalam nama Yesus Haleluya. Amin. Silakan duduk semuanya. Oke, puji Tuhan. Berkati dengan firman yang disampaikan, amin. Siapa yang merasa diberkati dan dikuatkan? Yang yakin dong. Wih, ada yang begini gitu ya. Oke, haleluya.
Oke. Semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah berbuah tanmu, kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Yes Tuhan. Mari kita katakan lagi. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Yahweh hidupku. Kau yang berjaya, ku semesta sujud. Katakan lagi. Kau yang berjaya. Kau yang berjaya, ku semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah berbuah tanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Kau yang berjaya, Amin. Sebab Kau yang berjaya. Amin. Katakan lagi yo. Sebab Dia yang berjaya. Berjaya. Ku semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah berbuah tanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Raja. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah berbuah tanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan. Bertata, Bertata Kau Tuhan, bertata, bertata. Sekali lagi ya. bertata Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kasih sorak-sorai, kasih tepuk tangan, kasih yang paling keras, kasih yang paling keras. Lagi, lagi, lagi. Haleluya, haleluya. Jesus. Benar Tuhan Yesus. Kau yang dimaksudkan, Kau yang ditinggikan. Mujizat telah terjadi. Kami anak-anak-Mu yang telah diselamatkan merupakan mujizat terbesar bagi Engkau ketika kami menerima Engkau sebagai juru selamat di dalam hati kami. Dan kami tidak puas dengan hasil dalam
diri kami saja, dan kami tidak mau diam. Kami mau terus bergerak dan melangkah sampai semua orang mengenal Tuhan, sampai saudara-saudari kami mengenal Tuhan, keluarga kami mengenal Tuhan, teman-teman kos kami, teman-teman kampus kami mengenal Tuhan, mengenal Yesus sebagai Juru Selamat. Engkaulah Bapa yang satu-satunya yang paling mengerti kondisi dan keadaan yang kami alami sebagai anak-anak-Mu, dan apa yang sudah terjadi di dalam kehidupan kami, apa yang sudah kami rasakan, yang kami anggap ini adalah mujizat terbesar dalam kehidupan kami, itu harus juga dirasakan bagi rekan-rekan kami, bagi teman-teman kami. Kami berterima kasih untuk praise and worship, untuk ibadah kami hari ini. Kami juga berterima kasih untuk firman yang menguatkan kami. Kami juga berterima kasih untuk apa yang sudah Kau sampaikan bagi kami, dan kami percaya firman itu tidak akan pernah kembali atau pulang dengan sia-sia. Dia akan terus bekerja, dia akan bekerja berlipat-lipat ganda sampai nama Tuhan dipermuliakan. Kita angkat kedua tangan kita, saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan biarlah damai sejahtera yang daripada Tuhan terus melekat di dalam hati kami sampai engkau terus bekerja, dan sampai engkau memakai hidup kami lebih dalam dan lebih luas, lebih hebat, lebih luar biasa. Karena kami percaya Roh Tuhan yang ada di dalam kami, yang sudah Kau tanamkan dan taruh di dalam hati kami, itu adalah roh yang tidak terbatas, yang dapat menerobos dalam setiap keadaan. Bukan hanya keadaan-keadaan saat ini yang kami rasakan yang bersifat hanya daging dan pikiran, tapi menerobos dalam kondisi keadaan apapun. Bahkan penguasa-penguasa di udara dapat ditaklukkan oleh Roh Kudus, oleh kami, karena pekerjaan-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih. Sebentar juga kami akan pulang. Biarlah Roh-Mu menyertai kami, tiba sampai di rumah kami, sampai di kos kami, dengan sukacita yang terus bertambah dan terus bertambah. Di dalam nama Yesus kami sudahi ibadah raya kami hari ini. Haleluya. Amin. Oke, salam kanan kirinya. Terus katakan, ayo terobos